yastathbitu, yang menyimpan, yang merawat, menetapkan data-data auradathu, yang mengekspor, mengirim kepada data-data ini, ini al-khawasu indera-indera itu. Indera 5 itu ya, seperti tadi saya terangkan itu. Kalau kita lihat sepeda motor di depan mata kita, ya kita lihat sepeda motor. Begitu sepeda motor ini lewat, nggak ada lagi, itu bukan berarti kita nggak lihat lagi. Gambar mengenai sepeda motor itu tercetak di dalam roh kita. Nah, kemampuan dalam diri kita untuk bisa mengingat itu namanya ruhul khayali. Nah, ini tidak ada pada ya, ini ada pada manusia dan juga ada pada hewan, tapi dalam derajat yang lebih rendah. Dalam derajat yang paling rendah. Nanti akan saya terangkan ya. Wayahfadu, dan merawat ya roh khayali ini kepada ma'auradatuhu tadi itu mahzunan, tersimpan, disimpan ya, indahu, di dalam atau pada ruhul khayali. Nah, setelah disimpan liya'ridho, supaya menunjukkan atau menghaturkan ya, mengirimkan ya, memberikan, menunjukkan ruhul khayalihu kepada ma'auradatul khawas tadi, ala ruhil akli, kepada roh yang bersifat akal, bersifat rasional, yang itu merupakan ruh tingkat di atasnya lagi, yang tingkat ketiga ya, itu lebih tinggi itu. Alladzi fauqahu, yang ada di atasnya ruhul khayali. Indal hajati, ketika butuh, ilahi, kepada ma tadi. Jadi roh manusia itu pertama ruhul hassas, itu yang bersifat elementer, dasar ya. Di atasnya itu ada ar-ruhul khayali. Ar-ruhul khayali ini kemampuannya adalah menyimpan segala hal yang diindera oleh panca indera kita. Disimpan dalam bentuk memori-memori ini. Nah, setelah disimpan dalam memori, kemudian nanti dikirimkan ke semacam mesin prosesor. Jadi memang cara kerja roh manusia itu kalau dalam gambaran sekarang ini itu kayak komputer memang. Kayak komputer memang. Makanya ditemukannya komputer itu, kalau kita baca dalam literatur mengenai neuroscience modern ya, ilmu mengenai apa ya, otak manusia itu ya, neuroscience itu kan sering menggambarkan cara kerja cara kerja akal manusia atau pikiran manusia itu kan seperti komputer itu. Dalam komputer itu kan ada mesin namanya prosesor itu kan, prosesor yang memproses data-data yang dikirimkan ke situ. Ketika kita nulis melalui keyboard misalnya, nulis kalimat itu kan disimpan dalam sebuah memori. Nah, memori ini ketika dibutuhkan itu bisa dikirimkan ke bagian lain dalam komputer namanya prosesor, dan prosesor ini nanti yang akan memproses data-data yang disimpan dalam memori itu. Misalnya kita nulis, diedit misalnya, nulis biasa, kemudian ditebalkan, dimiringkan, dihapus, ditambah, dikasih kembang-kembangan, macam-macam lah. Itu kan namanya diproses kan. Nah, kemampuan memproses ini di dalam jiwa manusia itu dalam istilahnya para filosof muslim seperti Al-Ghazali itu disebut dengan ar-ruhul aqli. Jadi roh itu ada roh hassas, roh khayali, di atasnya lagi adalah ar-ruhul aqli. Nah, ar-ruhul aqli ini tugasnya adalah memproses data-data yang disimpan di dalam ar-ruhul khayali. Nah, ini nggak ada pada hewan selain manusia. Ini hanya ada pada manusia. Makanya selalu saya tekankan ya, kita ini sebagai manusia ini ya Allah, luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita.
kita itu ya. Kalau kita menyadari begini itu apa ya? Ya memang manusia itu ya tentu saja ada kesengsaraan dalam hidupnya, sakit, nggak punya uang, bokek, apa, sengsara itu semua. Tapi di atas itu semua, jenengan itu ada mempunyai anugerah yang luar biasa. Apa? Dikasih ar-ruhul khassas, ar-ruhul khayali, dan lebih tinggi lagi ar-ruhul aqli. Itu sesuatu yang nggak ada pada hewan itu. Nggak ada pada hewan.